Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan buat kita ibu-ibu sekalian justru untuk bisa melipat gandakan pahala. Jadi kalau menunda amal itu sudah jelas tidak boleh. Kalau kita diperintahkan untuk selalu jaga amal dan bahkan melipat gandakan pahalanya. Cukup banyak cara untuk melipat gandakan amal-amal kita. Misal contoh di majelis ta'lim seperti ini. Seseorang datang belajar. Bisa saja dia datang sendiri, dia membawa dirinya karena dia butuh untuk belajar, selesai gitu kan. Tapi ada orang mungkin, apalagi kalau diizinkan mungkin sama panitia, memang ini flyernya ada taklim kita tolong disebarin misalnya. Lalu kemudian dia sebarkan. Anggaplah di grup keluarganya aja atau di teman-temannya. Dari 100 orang, 200 orang yang ada mungkin ada 10 orang datang ke taklim karena undangan dia misalnya. Kalau dalam taklim kita ini misal dia diberikan pahala 100 oleh Allah. Angka 100 cuma sebagai contoh. Kalau dia diberikan pahala 100 dan teman-temannya masing-masing yang datang juga diberikan 100 masing-masing pahala, maka secara otomatis dia memiliki 1.100 pahala. Karena 100 pahala dia, 1.000 dari teman-temannya yang 10 tadi, 100 kali 10 orang. Ini namanya kita bagaimana memarketingkan ibadah itu. Sebenarnya kita bisa memasarkan gitu ya. Semua jenis ibadah yang sedang kita kerjakan bisa kita raih pahala yang sama dan berlipat-lipat ganda walaupun sebenarnya jenis ibadahnya sama. Kita bisa tarik juga kalau sholat, kita bisa tarik juga kalau umroh dan haji, kita bisa tarik dalam semua ibadah. Alangkah baiknya kalau kita mau kerjakan, kita juga memotivasi orang lain untuk mengerjakannya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau itu kalau mau sholat, sebelum sholat, jauh sebelum waktu sholat, beliau sudah keluar dari rumahnya. Dan keliling kota Madinah. Keliling kota Madinah, beliau mengajak teman-temannya di kota Madinah untuk sholat. Sampai akhirnya sudah mengelilingi semaksimal rumah yang dia mampu di kota Madinah, baru dia datang ke masjid Nabi pas azan duhur misalnya. Maka dengan ini dia dapat pahala sholat duhur, dia juga dapat pahala langkah ke masjid yang sangat banyak, dia dapat pahala mengajak orang. Sehingga dia bisa mendapatkan ekstra pahala jenis ibadah yang sama, toh sama saja waktunya, jenis ibadahnya, energi yang juga dia keluarkan. Ini contohnya gitu ya. Dia bisa lipat gandakan pahala dari ibadah tersebut. Yang kedua, kita bisa juga melipat gandakan pahala dengan mengemas ibadah itu. Jadi kita bagaimana mengemasnya sebaik mungkin. Akan beda pahalanya orang yang bangun sholat malam, ibu-ibu sekalian. Begitu dia bangun sholat malam, ya udah dia sholat apa adanya saja. Maksudnya dalam keadaan dia, mungkin dia pakai mukena, maaf yang belum dicuci, mungkin sudah 1 minggu belum dicuci. Misal contoh sejadahnya juga sama, kondisinya sudah berapa lama dipakai sama dia misalnya, dia pun terlintas di benaknya baca surah yang mudah saja buat dia, selesai dia sholat. Dapat pahala, dapat pahala. Bagaimana, berapa besarnya kita nggak tahu, tergantung kadar keikhlasan dia. Tapi sebenarnya dia bisa meraih pahala ekstra kalau dia mengemas sholat malam itu. Contoh misalnya, dia memang sudah menyiapkan mukena yang sudah dicuci. Bahkan boleh dibubui minyak wangi. Karena yang tidak boleh ibu-ibu kalau keluar rumah. Tapi kalau kita pakai sementara kita sholat, kita ibadah kepada Allah SWT, malah kita boleh tampil sebagus mungkin. Ya. Dan juga misalnya sejadahnya juga dibubui parfum, misalnya minyak wangi. Dia sudah niatkan dari malam ingin sholat malam. Dia juga sudah memilih surah-surah yang dia ingin baca. Dan fatwa ulama membolehkan orang untuk kalau sholat, terutama sholat sunnah, boleh memegang mushaf. Boleh memegang mushaf atau kita memegang aplikasi Al-Quran di handphone kita. Jadi daripada ibu mutar-mutar baca inna atayna wal asr tabbat yada misalnya, itu aja terus sudah 10 tahun sholat malam, kenapa nggak baca dari Al-Baqarah sampai selesai Al-Imran dengan cara memang continue melihat aplikasi Al-Quran kita yang kita selalu baca setiap malam gitu ya. Itu contohnya. Jadi misalnya kita kalau mau, kan sholat malam itu ada banyak motivasinya ya. Nabi SAW menyebutkan pahala beda orang kalau baca cuma 10 ayat, orang baca 100 ayat, orang baca 1.000 ayat. Itu banyak sekali hadis-hadis atau ada hadis yang menyebutkan tentang keutamaan yang berbeda masing-masing. Jadi misalnya begitu, maka beda pahalanya antara orang yang pertama bangun, kemudian dia sholat dengan kondisi dia saja, dengan dia sholat, bangun tapi dalam kondisi sudah diniatin dari tadi malam, dia sudah siapkan surah yang dia mau baca, dia persiapkan mukena dan sejadahnya yang bagus, itu semua akan beda. Kemasannya begitu. Dalam sedekah juga sama. Mungkin beda sekali pahalanya antara seseorang yang kebetulan lewat di pinggir jalan, ada orang miskin minta. Kemudian dia mengorek dompetnya, berapa saja uang yang ada dikeluarkan sama dia. Gitu kan. Dengan orang yang memang sebelum keluar rumah, dia sisipkan di salah satu bagian dari tas dia atau dompet dia, uang mungkin 100.000 yang baru, 50.000 yang baru, ini khusus untuk sedekah. Saya tidak akan pakai untuk yang lain.
maka dia sudah sisipkan uang khusus untuk itu. Ini berarti kemasan terhadap sedekah itu. Dia sudah niatkan, hari ini saya akan sedekah 500 ribu, 1 juta rupiah. Disisipkan sendiri. Dan memang dicari uang yang baru yang dikeluarkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hakikat sedekah sebenarnya bukan si penerimanya. Tapi bagaimana kita memberikan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itu contohnya. Maka kemasan uang ini yang dia kasih, apalagi kalau dia sudah kemas dengan tambahan-tambahan lagi ya. Misalnya daripada cuma uang, disisipin buku misalnya, dia beli 1 buku saku tentang sholat, tentang apa. Kayak sekarang mau Ramadan, tentang puasa misalnya. Sisipin uang di dalam buku tersebut, lalu dikasih setiap orang, dia lewat di pinggir jalan misalnya. Orang yang dorong gerobak, orang yang ini, dan tukang parkir, dia masuk ke mall, staff daripada supermarket yang datang, dan seterusnya. Contoh. Nah ini kan kemasan terhadap sedekah itu, berbeda. Kalau pernah dengar hadis ini alhamdulillah. Kalau belum saya sebutkan Nabi SAW pernah bersabda kepada para istri-istri beliau. Semasa beliau hidup beliau mengatakan. Nanti orang yang paling pertama dari kalian menyusul aku pada saat aku meninggal. Ini berandakan memang Nabi SAW sudah tahu beliau akan meninggal sebelum istri-istrinya. Dan beliau mengatakan. Nanti yang paling pertama menyusul aku meninggal dari kalian adalah yang paling panjang tangannya. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, kami setelah Nabi SAW meninggal, hampir setiap ketemu kami mengukur panjang tangan kami. Karena mereka memahami secara letterlet, bahwasanya memang yang paling panjang tangannya diukur di dinding rumah, itu berarti yang lebih dulu meninggal. Kata Aisyah, kami memahami hikmah dan maksud daripada hadis ini, atau perkataan Nabi SAW ini, justru setelah Zainab binti Jahash meninggal radhiyallahu anha. Ini istri Nabi yang paling pertama menyusul Nabi SAW setelah Nabi meninggal. Ternyata Zainab binti Jahash sama dengan istri Nabi yang suka sedekah. Cuma bedanya dia mengemas sedekahnya. Kalau Zainab binti Jahash ingin memberi makanan, maka beliau tidak memberi makanan jadi tapi memasaknya sendiri. Kalau beliau ingin bersedekah dengan baju perang misalnya, maka beliau bukan beli di pasar yang sudah jadi tapi beliau jahit sendiri. Nah ini namanya kemasannya. Dia mengemas sehingga akhirnya dia mendapatkan ekstra pahala. Nah gitu ya. Kemudian yang ketiga, dan ini yang jadi bahasan kita sebenarnya, adalah memaksimalkan waktu dan tempat yang memiliki keutamaan. Ini juga sama, ini bisa kita mengekstrakan pahala kita. Nah kalau tempat tentunya tidak asing, wilayah Mekah, Masjidil Haram, dengan sholat 100.000 pahala kalau sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah berarti dikali 25 kali lipat, berarti 2,5 juta pahala sholat di Masjid Haram dibandingkan tempat lain gitu kan. Begitu juga dengan Masjid Nabawi misalnya, karena di 1.000 dibandingkan tempat lain kalau sholat sendiri, kalau sholat berjamaah berarti 25.000 karena dikali 25 kali lipat. Masjid Aqsa 250, kalau sendiri kalau sholat berjamaah berarti kali 25 kali lipat. Itu semuanya berarti ada tempat yang lebih mulia. Bagaimana kita menjadikan sebagai sebuah target kita dan selalu niat dan berdoa kepada Allah agar Allah memudahkan kita sering mendatangi tempat-tempat ini untuk memperbanyak dan melipat gandakan pahala kita.